bisa berjalan dengan lancar. Ya, kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan Nabi Muhammadin wa Rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Sekali lagi yang baru masuk silakan untuk menulis nama dan nomor absen di kolom chatting. Pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di halaman 50 itu tertulis kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Tetapi untuk hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf saja. Minggu depan baru kita akan lanjutkan dengan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Sebelum kita melihat lebih jauh, nanti Bapak akan share materi yang ada di buku paket ya, di buku paket. Selain itu, kamu juga silakan belajar di buku LKS. Buku LKS yang kamu pelajari, soalnya ada di halaman 54. Silakan kalian buka di halaman 54. Baik, terima kasih. Mari kita awali. Kita awali dengan bersama-sama baca basmalah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Bapak akan bagikan share screen-nya. Yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah kelihatan, Mas? Mbak? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, terima kasih. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib. Tetapi untuk hari ini kita sekali lagi Bapak katakan bahwa kita akan membahas Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk nanti soalnya Bapak ambilkan di halaman 54 di buku LKS. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencintai kita. Ini yang di buku paket ya. Bapak bacakan yang di buku paket dulu. Kamu silakan sambil melihat di buku LKS. Soalnya nanti di halaman 54. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa kepandaian dalam menafsirkan mimpi atau tafsir mimpi. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Dengarkan ya, bagi yang belum berbicara silahkan dimatikan mic-nya dulu sambil dengarkan Pak Guru. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara yang berbeda ibu atau kakak-kakak Yusuf. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia. Jadi Rahel ini adalah ibu kandung Nabi Yusuf dan adiknya Binyamin. Sedangkan 10 saudara yang berbeda itu lain ibu. Ayah Yusuf adalah sangat dekat dengan Yusuf karena ibu kandungnya Yusuf yang nama Rahel tadi meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya.
yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf. Apabila wajah Yusuf juga lebih tampan, ya, apalagi wajah Yusuf itu lebih tampan. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Yakub lalu berkata, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu. Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Itu kisah ketika Nabi Yusuf masih kecil. Nah, kisah selanjutnya adalah karena kedengkian saudara-saudara Yusuf yang 10 orang yang lain ibu tadi, maka pada suatu hari saudara-saudara Yusuf tadi menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah yaitu Nabi Yakub berkata, jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala. Dia masih kecil. Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan dibunuh, tetapi dibuang saja ke dalam sumur. Nah itu diantaranya kisahnya. Suruh membuang di dalam sumur, ya, membuang sumur yang ada di hutan. Ya, itu salah satunya. Ini salah satunya itu. Nah, Yusuf dibawa ke hutan, mendekati sumur tempat para pedagang sering singgah untuk mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata kepada ayah mereka, wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami? Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah, yang merupakan darah palsu. Ayahnya berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Itu tentang Yusuf yang dimasukkan dalam sumur oleh kakak-kakak tirinya. Kisah selanjutnya adalah di sumur tadi tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Yulaiha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus lambat laun, Yusuf menjadi seorang pemuda yang cerdas, yang tampan, yang gagah. Selanjutnya adalah tentang mimpi raja. Pada suatu hari, raja daerah itu bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering.
Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Kemudian Yusuf menjelaskan kepada raja arti dari mimpi itu, yaitu hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah itu ada 7 tahun akan datang masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Mulailah Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit. Sebagaimana mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf, orang memulai berburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf yang mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal si Yusuf. Jadi di antaranya adalah karena memang situasi sangat genting waktu itu, terutama perihal kebutuhan pangan, maka orang yang ada di sekitar kerajaan itu waktu itu di daerah Mesir, di daerah mereka ya, di daerah mereka. Nah, ketika itu mereka semua saling untuk mencari bahan makanan, ya, saling untuk mencari bahan makanan untuk ditukarkan segala macam yang ada mereka miliki agar mereka bisa makan. Nah, termasuk saudara-saudara Yusuf tadi, yang 10 orang tadi. Nah, mereka mengira Yusuf itu sudah lama meninggal dunia. Saat Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka, mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Nah, ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakan kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut ayah, untuk ikut kepada rombongan kakak-kakak mereka. Ayah mereka, Nabi Yakub, ini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf yang selama ini dikatakan sudah meninggal. Para putra Yakub ini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tinggal di kerajaan ini
dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah. Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa mereka dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa." Selanjutnya, sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Ya, ada apa, Mak? Ada apa yang angkat tangan, ada yang bertanya? Tidak? Ya udah, kita lanjutkan lagi. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Baru Yusuf berkata, "Sadarlah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin." Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan mohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan tidak akan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya, dan muncullah kegembiraan di hati ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah pulih kembali. Saudara Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Baik, anak sekalian, ini adalah kisah Nabi Yusuf yang agak panjang ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa mengingat kembali. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dari kisah ini? Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tadi ada yang angkat tangan, siapa tadi ya yang angkat tangan? Kalau ada, silakan monggo. Tidak? Nah, baik. Kalau tidak, bagaimana yang Bapak beritahu tadi,
Di halaman 54 itu ada soal yang harus kamu kerjakan. Ya, soalnya ini soalnya sama dengan yang ada di sini. Ya, soalnya sama dengan yang ada di sini dan ada yang di itu. Nah, ini soalnya. Kelihatan kan? Nah, silakan kamu kerjakan di halaman 54 itu. Ya. Sama dengan apa yang Bapak tuliskan di sini. Oke. Silakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Ada di halaman 54. Pak Guru hanya mengulangi atau menulis kembali pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, penjelasan Pak Guru cukup sampai di sini. Monggo silakan nanti dilihat apa jawaban-jawaban yang kamu tulis ya. Bagaimana? Sudah semuanya mulai dikerjakan? Ya, silakan. Belum, Pak. Ya, silakan sambil dikerjakan. Ya, sambil dikerjakan. Sudah, Pak. Halaman berapa, Pak? Halaman tadi yang Bapak share tadi, yang halaman 54 itu, yang Bapak share di halaman 54. Silakan. Ini halaman 54, nomor 1 sampai nomor 5. Cukup ya. Sampai cukup dulu. Ini Bapak rekam, nanti yang tidak hadir bisa melihat.